Om Swastiastu, selamat datang di mata kuliah komunikasi massa untuk teman-teman program studi ilmu komunikasi Astana Singaraja semester 3. Jadi pertemuan ini sengaja saya record ya bagi teman-teman yang minggu lalu mungkin tidak mengikuti perkuliahan. Karena sebagian tidak mengikuti kuliahan, sekaligus ini kedepannya bisa menjadi bahan teman-teman untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun ya, jadi lebih fleksibel seperti itu. Komunikasi massa dalam perspektif definisi, ruang lingkup, dan ciri-ciri ini sangat mendasar sekali pertemuan ini. Jadi saya harap Anda yang menyaksikan video pembelajaran ini agar bisa menyimak dengan sebaik mungkin. Ya, berbicara mengenai komunikasi massa, tentu kita tidak akan terlepas dari media itu sendiri, karena komunikasi massa, poin penting dalam mata kuliah ini adalah media itu sendiri. Jadi bisa dikatakan salah satu studi dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan hal yang ramai ya komunikasi massa. Jadi sebagai cabang dari studi komunikasi. Jadi komunikasi massa menjadi salah satu yang paling sangat sering dibicarakan karena banyak medium yang dibahas di sini, baik daring, online, offline maupun dampaknya, prosesnya di lapangan. Sehingga dalam konteks saat ini perkembangan teknologi informasi, komunikasi massa memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Kita berangkat dari definisi dulu agar teman-teman mahasiswa memiliki bayangan ya. Komunikasi massa dalam kacamata Nuruddin ya, dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi Massa 2018 mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media tentunya baik cetak maupun elektronik yang menggunakan piranti teknologi informasi. Hampir bisa kita pastikan sekarang semua channel komunikasi kita tidak terlepas dari piranti teknologi komunikasi. Hampir semuanya menggunakan teknologi informasi. Bahkan pemerhati, pengamat, sekaligus peneliti luar, Jay Black dan Frederick ya, menyatakan bahwa proses di mana pesan-pesan direproduksi secara massal dan disampaikan kepada penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. Maksudnya seperti apa? Jadi pesan yang disampaikan oleh media di TV misalnya, baik itu acara anak-anak, dewasa, dan seterusnya, bisa disaksikan oleh khalayak siapapun tanpa memandang audiensnya siapa, entah audiensnya itu anak-anak, orang dewasa, dan seterusnya. Misalnya acara sinetron. Jadi acara sinetron yang ditayangkan di televisi itu bisa disaksikan oleh siapapun, tidak ada batasan. Sehingga ini bisa disaksikan oleh publik ya, oleh audiens. Dan ini diproduksi secara masif, apalagi acaranya itu memang diminati oleh masyarakat. Jadi hampir dari perspektif media bersangkutan, mereka tidak mau tahu siapa yang menonton asalkan ditonton itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pesan komunikasinya disampaikan di blast ya, sama seperti BBM. Mungkin teman-teman pernah menggunakan BBM. Ketika teman-teman memblast informasi penting baik dalam bentuk teks, foto, video di BlackBerry Messengers, itu kan tidak melihat apakah ini orang sakit yang melihat, apakah ini orang sehat, apakah ini orang cantik, jelek, dan seterusnya. Kan tidak mau tahu, asalkan pesan itu tersampaikan ke banyak orang, tujuannya ke massa banyak. Poin pentingnya di sana. Selanjutnya, harus dibedakan ya antara massa dalam arti umum dengan massa dalam arti komunikasi. Massa secara umum itu bermakna kumpulan individu yang berada dalam satu lokasi, itu massa secara umum. Massa dalam konteks komunikasi berarti khalayak, audiens, penonton. Jadi massa di sini adalah massa basis media itu sendiri adalah penonton itu sendiri. Misalnya sederhananya gini, di Banjar A misalnya, jumlah penduduk ada 200. Kemudian yang menonton TV serial berita A hanya 50 orang atau 100. Jadi massa di sini, massa versi Banjar secara umum adalah 200. Sementara massa versi TV atau audiens adalah 100. Sederhananya seperti itu membaca
massa dalam konteks komunikasi massa itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam komunikasi massa kita membutuhkan gatekeeper ya, atau individu kelompok yang bertugas menyampaikan atau mengirimkan informasi dari individu ke individu lainnya melalui media massa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian isu di sini kita dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama fungsi media, dampak media, konvergensi media atau new media ya, kurang lebih seperti itu, konglomerasi media, dan fenomena hoax. Ini sangat mudah dipahami dalam konteks media. Kemudian, mengapa perlu mempelajari komunikasi massa? Ini penting sekali ya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengkonsum media massa, namun penting juga kita pelajari sebenarnya apa agenda di balik media massa itu sendiri. Yang pertama, penggunaan media massa sebagai alat utama dalam pelaksanaan komunikasi. Sebagai sarjana komunikasi harus paham hal ini. Jadi komunikasi telah memunculkan revolusi baru dari zaman dulu, zaman batu ya, sampai sekarang. Komunikasinya sudah berkembang dengan masif sekali. Selanjutnya, media massa telah membentuk seperti apa masyarakat. Sekarang, apa yang dibicarakan, apa yang dipikirkan oleh masyarakat sebenarnya tidak lain dan tidak bukan atas referensi informasi yang ada dan berkembang di media itu sendiri. Coba kita lihat di obrolan di warung kopi, di kampus, di Banjar, dan dimanapun itu. Pasti berangkat dari informasi-informasi yang ada di TV. Mungkin sekarang ada media sosial, pembahasannya lebih menarik lagi karena interaksi bisa disaksikan, bisa diakses secara real time kapanpun dan dimanapun, asalkan ada akses internet. Seperti itu. Kemudian media massa merupakan kekuatan alat kontrol manajemen inovasi dalam masyarakat. Ini jelas sekali, apalagi penyampaian informasi secara konkret dan jelas. Kemudian media merupakan industri yang berubah dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain terkait. Saya ini jelas. Media menjadi wahana pengembangan kebudayaan. Jadi banyak seni, gaya hidup, dan norma-norma baru yang bisa diadaptasi dari media. Itu dalam konteks positif. Dalam konteks negatif juga ada juga. Kalau dalam orang Bali bilang, Robinide lah media itu. Jadi hitam putihnya dunia itu ada di media. Jadi apapun disajikan. Nah, tergantung kita apakah bisa mengkonsumsi dengan baik apa tidak. Jangan sampai kita salah konsumsi dan pada akhirnya kita larut di dalamnya. Kemudian kita menjadi bagian dari dampak negatifnya. Nah, ini saya kira harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa karena tidak semua informasi yang ada di media harus kita konsumsi. Seperti makanan dalam meja. Tidak semua makanan dalam meja makan harus kita makan. Nanti kita sakit. Meskipun itu bergizi ya. Makanya kita konsumsi media sesuai dengan kebutuhan kita. Itu paling penting, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita nggak butuh ya jangan dikonsumsi. Itu cari masalah namanya. Selanjutnya, media massa tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa individu yang bertugas melakukan pengolahan informasi atau yang disebut dengan gatekeeper. Ada reporter, wartawan, editor, ada tim-tim kreatif, ada orang-orang di belakang layar media yang membuat sajian media itu menarik yang bisa kita konsum setiap harinya. Ada komunikator dalam komunikasi massa organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan. Ini secara serempak. Ini pendapat Alexis ya. Ini ciri-ciri komunikasi massa. Jadi komunikator dalam komunikasi adalah lembaga sifatnya. Komunikatornya merupakan lembaga media itu sendiri. Media massa ya disebut juga organisasi sosial karena dia melakukan peran-peran atau tanggung jawab komunikasi massa secara sosial dan impact-nya juga sosial. Banyak kebijakan yang dibahas di sana, kepentingan umum dan seterusnya. Komunikasi massa bersifat heterogen. Ini tercermin dari audiens, penonton dan seterusnya. Ini sangat unik sekali. Pesannya bersifat umum dan seterusnya. Komunikasi dominan berlangsung satu arah. Nanti materi ini bisa diunduh ya. Selain dalam bentuk recording ini, PowerPoint ini bisa teman-teman akses seperti itu. Jadi sangat-sangat memudahkan teman-teman dalam belajar. Kemudian komunikasi massa mengandalkan peranan teknis. Tentu kalau tidak ada peranan teknis, bagaimana cara beroperasi teknik komunikasi massanya. Nah ini saya kira 3 buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari. Yang pertama karya dari Komsarial Romli. Ini yang pertama mengenai komunikasi massa. Ini secara basic buku komunikasi massa karya Elvianaro dan kawan-kawan ini juga bisa menjadi rujukan. Atau Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 edisi 5 ini juga lebih mendalam, ditulis oleh penulis barat ya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Jadi 3 referensi ini penting saya kira menjadi bahan bacaan
mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi semuanya buku ini saling melengkapi meskipun secara substansi ada beberapa hal yang sama, namun dalam pengayaan, memberikan contoh dan perspektif ada yang berbeda, sehingga ini memberikan gambaran umum teman-teman dalam memahami sejauh mana komunikasi massa yang relevan dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, baik pertemuan secara tatap muka nanti atau secara daring atau video recording seperti ini yang saya rekam khusus untuk teman-teman mahasiswa semester 3 program studi ilmu komunikasi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.